me stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas sosiologi. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan perbedaan mudik dan pulang kampung. Mudik adalah pergerakan orang ke kampung halaman dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, kepergiannya dilakukan sebelum hari H Lebaran. Sedangkan, pulang kampung adalah mereka yang kehilangan pekerjaan di tempat rantau atau ibu kota, lalu kembali ke daerah asalnya. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan perbedaan social distancing dan physical distancing. Social distancing dapat diartikan sebagai kegiatan pembatasan sosial, sedangkan physical distancing dapat diartikan sebagai pembatasan fisik dengan pedoman kata jaga jarak fisik. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan perbedaan masyarakat majemuk dan masyarakat heterogen. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri lebih dari satu sara dan hidup berkelompok menurut sara tersebut. Sedangkan masyarakat heterogen juga terdiri dari berbagai macam sara, tapi hidup berkelompok tidak didasarkan pada sara. Pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan perbedaan masyarakat pluralisme dan masyarakat multikultural. Masyarakat pluralisme merupakan beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama atau koeksistensi serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Sedangkan masyarakat multikultural berarti masyarakat yang memiliki kultur beragam dapat terus dijalani dengan tetap mempertahankan keaslian budaya masing-masing, bahwa setiap kebudayaan sama dan sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, namun masing-masing dapat hidup dan berkembang pada koridornya. Pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan integrasi dan reintegrasi sosial. Integrasi merupakan upaya membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan reintegrasi adalah suatu proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan 5 hal yang menyebabkan disintegrasi. Yang pertama, tidak ada persepsi atau persamaan pandangan di antara anggota masyarakat mengenai suatu norma yang semula dijadikan pegangan oleh anggota masyarakat. Yang kedua, norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya tindakan sanksi yang tepat bagi para pelanggar norma. Yang keempat, tindakan dalam masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan norma masyarakat. Dan yang kelima, interaksi sosial yang terjadi ditandai dengan suatu proses yang bersifat disosiatif. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan 5 hal yang mempercepat integrasi. Yang pertama, adanya homogenitas kelompok. Yang kedua, adanya efisiensi dan komunikasi. Yang ketiga, adanya perpindahan fisik. Yang keempat, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaan. Yang kelima, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan perbedaan konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah
Konflik yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi melalui debat mulut antar lawan dan ujungnya dapat diselesaikan dengan damai. Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang ujung-ujungnya berakhir kekerasan yang bersifat destruktif atau merusak. Pertanyaan yang ke-9 adalah bagaimana cara kontrol sosial saat kondisi pandemi COVID? Dengan adanya lockdown, dengan adanya social distancing, tidak keluar rumah apabila tidak ada sesuatu yang mendesak, menggunakan masker apabila di luar rumah, dan menghindari kerumunan orang. Pertanyaan yang ke-10, usaha apa saja yang sekiranya menguatkan masyarakat saat kondisi pandemi? Dengan kesadaran masyarakat tentang bagaimana bahaya dari virus tersebut, sehingga dapat mengasingkan diri dan memilih untuk berdiam diri di rumah. Selain itu, berdoa untuk meminta perlindungan dan memohon agar pandemi ini cepat berakhir juga termasuk usaha yang dapat dilakukan.